Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat semua ya. Semoga selalu dilimpahi keberkahan dimanapun dan dengan kegiatan apapun. Oke, hari ini kita sudah masuk pertemuan 12, di mana tema materi kita hari ini yaitu tentang format iklan digital dan implementasi digital advertising bagi bisnis UMKM. Oke, sebelum masuk materi, izin mengingatkan buat teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di Mail Nusa. Silakan bisa dicek masing-masing ya, apakah absensinya sudah masuk atau belum. Oke, kita mulai dari beberapa contoh iklan digital, di mana kita sudah tahu ya, kemarin 3 hari berturut-turut kita sudah belajar mengenai digital advertising atau iklan digital, di mana di sini ada beberapa format iklan digital untuk berbagai media digital. Yang pertama ada paid search, kemudian ada social media ads, display ads, dan juga video ads. Untuk paid search atau dikenal search engine marketing, yaitu iklan yang ada pada halaman mesin pencari. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya ada tulisan iklan di atas websitenya, di atas judul artikelnya. Nah, seperti ini. Iklannya ada di halaman mesin pencari. Kemudian ada social media ads, di mana iklan digital ini memang kita tujukan khusus untuk sosial media. Jadi diiklankan di sosial media. Bisa berupa Facebook, Twitter, atau X, dan juga Instagram. Nah, di sini kita bisa mengkategorikan sesuai dengan target market dari barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana membuat buyer persona, di mana kita bisa mengetahui nih kira-kira dari segmentasi demografinya, usia, kemudian pendidikan, kemudian dari geografi yaitu lokasi atau wilayah tempat tinggalnya, kemudian berdasarkan minat, penghasilan, dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini untuk social media ads. Ada tulisan bersponsor biasanya ya. Nah, jadi ada iklan yang muncul di beranda kita, kemudian ada tulisan bersponsor. Selanjutnya ada display ads. Display ads itu adalah bentuk iklan yang berupa banner, di mana dia dimuat dalam suatu website. Jadi iklannya ditayangkan di website. Untuk kontennya variatif, eh, pengiklan ataupun pendesain iklan itu bisa membuat konten sekreatif mungkin tanpa batasan ukuran, warna, ataupun media konten yang boleh ditambahkan. Nah, di sini misalnya ada iklan yang muncul berupa banner di website detik.com ya. Nah, di sini kalau kita klik iklannya itu akan ditautkan ke media lain, entah ditautkan di website mereka, pengiklan, ataupun misalnya ditautkan di di sosial media, ataupun ditautkan di e-commerce mereka. Jadi bebas, tidak ada batasan. Kemudian ada video ads, di mana iklan ini mempunyai format dalam bentuk video. Jadi durasinya juga lebih panjang dibanding dengan sosial media. Kemudian pada video ads itu eh, dimungkinkan adanya perpaduan antara audio dengan video, sehingga audiens bisa terbayang informasi iklan dari suatu produk yang ditayangkan. Nah, seperti apa implementasi digital advertising bagi UMKM? Tentunya digital advertising akan memudahkan ya bagi pelaku UMKM untuk memberikan informasi kepada audiens atau konsumen mereka, sehingga bisa memperluas jangkauan pasar atau pangsa pasar, bisa meningkatkan awareness, dan juga meningkatkan penjualan.
Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk mengimplementasikan digital marketing pada bisnis UMKM. Yang pertama, kita riset dulu siapa target audiens kita. Jadi sebelum kita eh, memulai iklan, alangkah baik jika kita riset dulu siapa sih target pasar yang akan kita tuju. Nah, di sini misalnya kita punya produk fashion, tentunya kita petakan ya audiens kita itu apakah laki-laki atau perempuan. Jadi fashion itu kan ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan, ada yang untuk usia sekian sampai sekian, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita tentukan tujuan dan juga KPI utama dalam beriklan. Jadi untuk menjalankan strategi digital marketing, tentunya kita pasti punya tujuan ya. Apakah tujuan kita itu untuk meningkatkan penjualan, untuk menambah followers, untuk menaikkan lead, menaikkan engagement, dan seterusnya. Nah, di sini selain tidak mengetahui apa yang dikejar, kalau kita tidak memetakan tujuan terlebih dahulu ya, kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian apa keputusan yang akan diambil dengan tepat. Sehingga tujuan itu sangat penting untuk eh, dipetakan di awal atau ditentukan di awal. Kemudian tujuan yang dibuat itu bermacam-macam ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Ada yang untuk sales atau meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan lead, awareness, untuk branding supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita pilih dan kenali karakteristik dari platform beriklan. Nah, sebelum beriklan tentunya kita harus mengetahui nih kekurangan dan kelebihan, kita menganalisis eh, fitur-fitur di dalam platform yang akan kita pakai. Nah, jadi sebelum kita memulai usaha, sebelum kita melakukan branding, tentunya kita harus pilih platform yang tepat. Kemudian riset ide konten yang sesuai dengan audiens dan tujuan beriklan. Nah, untuk membuat konten, kemarin kita sudah bahas ya konten yang menarik itu seperti apa. Nah, di sini saat kita mencari ide konten, memang susah-susah gampang ya, di mana kita harus memiliki ide yang eh, tidak atau ide yang tidak sama dengan yang lain. Kemudian idenya juga yang kreatif, yang inovatif. Kemudian harus mengikuti tren juga. Apa sih yang lagi hangat dibicarakan? Fitur apa sih yang lagi banyak dipakai oleh orang-orang? Nah, itu bisa kita manfaatkan. Supaya konten kita itu juga banyak yang nonton ya. Banyak yang nonton, banyak yang menyukai, sehingga banyak yang tertarik sehingga kemarin formula AIDA, attention, interest, kemudian desire, dan juga action itu bisa tercapai. Kemudian kita bisa mengamati, meniru, ataupun memodifikasi strategi iklan dari kompetitor. Jadi eh, kita kenapa penting untuk menganalisis kompetitor, selain supaya kita bisa tahu nih kelebihan kita apa, kita juga bisa mengetahui strategi iklan dari kompetitor kita. Tidak masalah kita ATM, yang penting ada modifikasi tadi. Nah, di sini prinsip bisnis yang sudah populer, metode ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi bisnis untuk menciptakan produk atau strategi yang segar, kreatif, unik, dan berdaya saing. Jadi jangan, tapi jangan terus kita benar-benar kopas ya, tapi harus ada modifikasinya. Nah, di sini nanti di akhir materi nanti kita akan praktik eh, Google Ads, salah satu bentuk iklan digital Google Ads ya. Nah, minggu kemarin kita sudah eh, mempraktekkan Instagram Ads. Nah, untuk hari ini kita akan praktek Google Ads. Kemudian kita akan bahas mengenai konsep marketing funnel. Kemarin ada
formula AIDA ya, kalau teman-teman masih ingat. AIDA itu A-nya attention atau awareness, kemudian I-nya adalah interest, D-nya desire, A-nya adalah action. Di mana iklan digital itu tidak hanya soal menampilkan iklan, tetapi juga mengarahkan pelanggan melalui tahapan keputusan. Jadi eh, namanya juga iklan. Iklan itu kan seni membujuk ya. Seni agar eh, seni membujuk berupa visualisasi agar calon konsumen itu mau melakukan suatu tindakan atau memutuskan untuk membeli ataupun menggunakan suatu produk. Nah, sehingga iklan digital itu tidak hanya menampilkan iklan supaya menarik di mata konsumen, tapi juga mengarahkan supaya konsumen tadi itu mau mengambil keputusan, yaitu membeli. Nah, di sini untuk tahap yang pertama, yang itu awareness atau attention ya, tujuannya untuk mengenalkan produk. Contoh iklannya ada video ads dan juga display ads. Display ads itu tadi yang bentuknya banner, biasanya muncul di website. Atau video ads. Video ads tentunya kalau kita nonton YouTube ya, kemudian ada muncul iklan dalam bentuk video, nah itu adalah video ads. Selanjutnya yang kedua ada tahap interest, tujuannya untuk menarik minat. Contoh iklannya ada social media ads. Jadi social media ads itu karena social media itu punya fitur visualisasi yang bagus, punya fitur-fitur pendukung yang bisa digunakan untuk interaksi juga, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menarik minat konsumen. Kemudian tahap yang ketiga ada desire, yaitu membuat calon pelanggan ingin membeli. Desire itu keinginan. Nah, contohnya di sini kita bisa manfaatkan testimoni dari pelanggan ataupun menggunakan promo buy one get one misalnya, ataupun promo berapa persen gitu ya. Nah, itu adalah meningkatkan keinginan yang tadinya cuma tertarik sehingga dia kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada keinginan untuk membeli. Kemudian tahap yang terakhir ada action, yaitu mendorong tindakan pembelian. Contohnya di sini ada call to action, beli sekarang. Nah, biasanya ada bentuk tombol yang berisi ajakan, nah itu adalah call to action. Misalnya kalau di sini itu ada tombol yang tulisannya klik di sini. Nah, itu juga termasuk call to action. Oke, selanjutnya contoh UMKM yang menerapkan AIDA ya. Ada UMKM kopi, dia membuat video pendek, kemudian dia beriklan melalui video pendek tadi. Nah, keinginannya atau tujuannya adalah supaya banyak yang memfollow akun dia. Kemudian melakukan tindakan klik katalog. Di sini eh, ada reaksi atau interaksi ya. Ada reaksi tadi. Kemudian melakukan pengambilan keputusan yaitu check out. Nah, sebelumnya untuk menentukan target audience, kita bisa bikin buyer persona. Template-nya seperti ini. Nah, kalau kemarin template buyer persona yang lebih simple, nah ini template buyer persona yang lebih detail ya. Nama personanya yaitu Dina, sebagai seorang mahasiswi usianya 20 sampai 24 tahun, pekerjaannya mahasiswa, masalahnya dia ingin produk murah dan praktis, platform favoritnya Instagram dan juga TikTok. Kebiasaan membeli, dia belinya kalau ada promo saja. Manfaatnya apa? Kita bikin buyer persona supaya iklan kita lebih tepat sasaran dan biaya iklannya juga lebih efisien. Nah, kemarin kita sudah coba untuk iklan di Google Ads ya. Sorry, di Instagram Ads. Nah, di situ kan
Kalau kita isi audiensnya, kita setting audiensnya itu kan langsung muncul budgetnya berapa ya. Nah, kalau misalnya kita eh, bikin audiensnya itu lebih spesifik, maka iklannya juga nanti bisa lebih diefisiensi. Nah, apalagi kalau terkait jangkauan ya. Kalau audiensnya kita itu tidak dispesifikasi, jangkauannya luas, maka budgetnya juga besar. Tapi kalau kita spesifikasi, nanti kita pilih yang gendernya apa, kemudian yang minatnya seperti apa, lokasinya di mana, itu kan lebih spesifik. Jadi nanti budgetnya juga lebih efisien, lebih tepat sasaran juga. Kemudian di sini ada KPI, Digital Advertising. KPI itu untuk mengukur keberhasilan iklan ya. Di sini beberapa contoh KPI ada reach, artinya jumlah orang yang melihat iklan atau jumlah akunnya. Rumusnya adalah total audience. Kemudian ada impression, artinya adalah total tampilan atau total penayangan. Rumusnya jumlah tayang. Kemudian ada CTR, ini presentase klik, di mana rumusnya adalah klik dibagi tayangan dikali 100%. Kemudian KPI yang keempat ada CPC atau biaya per klik. Kemudian budget dibagi klik, conversion rate, presentase pembelian, konversi dibagi pengunjung, ada ROI, efektivitas keuntungan, profit dikurangi biaya, dibagi biaya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Ada detailnya, ROI itu sama seperti ROAS. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga mengenai macam-macam KPI dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini ya. Ini sekedar mengingatkan untuk materi tentang KPI atau eh, apa sih cara mengukur keberhasilan iklan kita. Nah, ini. Jadi ROI itu sama seperti ROAS. Selanjutnya, teknik copywriting untuk iklan digital, kita gunakan format atau formula sederhana, yaitu formula PAS, Problem, Agitate, Solution. Contohnya nih, kulit kusam setelah aktivitas, ini kan ada problem ya. Masalahnya adalah audiens itu mengalami kulit kusam ketika setelah beraktivitas. Kemudian agitate-nya, jangan biarkan menurunkan rasa percaya diri. Solusinya adalah gunakan serum kami dan dapatkan promo hari ini. Nah, di sini adalah bentuk suatu copywriting atau kata-kata yang isinya biasanya ada pesan dalam suatu iklan. Nah, agitate, agitate itu adalah suatu bentuk disrupsi atau atau bentuk provokasi ya, bentuk provokasi supaya iklan kita itu bisa membujuk konsumen agar menggunakan serum ini. Karena kalau nggak dipakein serum, bisa menurunkan percaya diri. Jadi ada kalimat provokasinya. Nah, oke. Jadi teknik copywriting itu ada problem. Masalahnya apa sih yang mau diangkat? Kemudian ada agitate. Agitate itu seperti kalimat provokasi. Nanti kalau kulitnya kusam itu nanti bisa menurunkan kepercayaan diri loh, gitu. Kemudian baru kita kasih solusi. Solusinya bisa gunakan serum dari kami nih. Dan silakan dapatkan promo hari ini.
Kemudian ada formula AIDA, attention, interest, desire, action. Contohnya bisa kita bikin call to action, beli sekarang. Kemudian coba gratis, dapatkan diskon, hubungi kami, dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma platform dan pengaruhnya terhadap iklan. Di sini platform Instagram ini cocok untuk visualisasi dan branding. TikTok itu cocok untuk awareness cepat. Facebook untuk segmentasi detail, karena bisa kita bikin fanpage juga. Kemudian Google Search untuk intensi membeli tinggi. Kemudian YouTube untuk edukasi dan storytelling. Kemudian retargeting. Retargeting itu kita bikin target ulang. Kita mengiklankan ulang kepada calon pembeli. Nah, jadi iklan yang sebelumnya sudah kita pernah bikin, sudah pernah kita iklankan, itu kita tampilkan kembali kepada orang yang pernah melihat iklan tersebut. Nah, jadi kita tampilkan iklan kepada orang yang pernah mengunjungi website, pernah menambahkan produk ke keranjang, ataupun pernah melihat video iklan kita. Nah, contohnya, ada pengunjung baru lihat-lihat sepatu. Kemudian dia keluar nih dari platformnya. Nah, saat dia sudah keluar dari platform untuk lihat sepatunya atau dia keluar dari konten kita, kemudian akan muncul iklan sepatu kembali sebagai retargeting untuk mengingatkan tadi dia pernah lihat iklan sepatu. Jadi supaya mengingatkan. Efeknya apa? Efeknya adalah meningkatkan konversi. Jadi yang tadinya baru nonton iklan, terus muncul eh, baru nonton videonya ya, ataupun kontennya, kemudian muncul iklannya. Nah, sehingga dia bisa mengingat kembali. Dia akan tertarik dan akhirnya mengklik melakukan tindakan atau konversi. Yang kedua, efeknya adalah mengurangi kehilangan calon pelanggan. Yang tadinya mungkin setelah lihat video sepatunya, dia mungkin lupa. Kemudian diingatkan melalui iklan sepatu. Jadi mengurangi kehilangan calon pelanggan. Kemudian untuk tren digital advertising yang tahun ini, yaitu pastinya tidak lepas dari AI. Tren digitalnya untuk iklan yaitu AI untuk pembuatan konten iklan, personalisasi iklan berbasis perilaku, video pendek atau short form video, influencer ataupun micro influencer, social commerce yaitu belanja langsung di media sosial. Sebagai contoh, untuk studi kasus di sini ada UMKM Snack Nusantara memiliki penjualan yang rendah. Nah, dia punya masalah nih, masalahnya adalah penjualannya rendah. Kemudian dia mau mengiklankan snack mereka supaya penjualannya meningkat. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan tugasnya, tentukan target audiens. Target audiens untuk snack Nusantara, ya snack-snack pada umumnya itu biasanya yang suka makan snack-snack itu siapa. Kemudian pilih platform iklan yang tepat, buat KPI-nya. KPI itu ada macam-macam tadi, ada reach, impression, CTR, CPC, conversion rate, ataupun ROI, atau bisa berpedoman pada ini, yang kemarin kita bahas ya. Kemudian setelah itu, nanti buat iklan konten iklan, buat contoh konten iklannya Snack Nusantara, kemudian hasil kampanyenya dievaluasi. Nah, kalau hasil kampanye dievaluasi, otomatis
harus diimplementasikan ya iklannya. Nah, untuk poin tugas yang evaluasi itu dilewati saja atau di skip saja. Jadi cukup bikin ini keempat keempat poin saja supaya tidak perlu berbayar iklannya gitu. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan format iklan dan juga implementasi digital advertising. Untuk selanjutnya, di sini ada materi tambahan terkait dengan Google Ads ya. Kita coba satu platform lagi untuk beriklan secara digital. Nah, di sini em, kita bisa klik create. Kita masuk dulu ya. Kita login di Google Ads. Atau kalau yang belum punya akun Google Ads, bisa mendaftar dulu. Kemudian nanti kalau sudah login, nanti masuk ke halaman seperti ini. Kita bisa create, kemudian klik campaign atau kampanye. Nah, nanti akan muncul halaman eh, objek kampanye apa yang kamu pilih. Nah, ini kita translate saja ya supaya jelas. Nah, tujuan kampanyenya untuk apa? Apakah untuk penjualan? Untuk meningkatkan penjualan secara online melalui aplikasi, telepon, atau di toko. Kemudian prospek. Prospek mendapatkan konversi untuk mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan. Lalu lintas situs web, mendapatkan pengunjung ke situs web kita, promosi aplikasi untuk mendapatkan lebih banyak instalasi interaksi dan juga pre-registrasi untuk aplikasi. Kemudian jangkauan penayangan dan interaksi YouTube untuk meningkatkan kesadaran dan pertimbangan terhadap produk atau merek Anda. Kemudian kunjungi dan promosi toko lokal. Ini untuk melakukan kunjungan ke toko lokal termasuk restoran ataupun dealer mobil. Kemudian buat kampanye tanpa panduan. Kita bisa pilih kampanye selanjutnya. Nah, misalnya kita mau meningkatkan penjualan ya. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa pilih jenis kampanye. Apakah performa maksimum, mencari, kemudian generasi permintaan, video, menampilkan, atau belanja. Nah, misalnya kita mau ambil dari YouTube saja. Nah, kemudian kita di sini bisa pilih melanjutkan. Oke. Kemudian di sini bisa kita pilih ya nama kampanyenya bisa kita rename. Misalnya kampanye untuk 15 Juni 2026. Kemudian tujuan kampanyenya untuk mendapatkan interaksi atau klik ya, untuk mendapatkan klik. Nah, kemudian di sini untuk anggarannya total kampanye atau sehari-hari. Jadi kita bisa bayar per hari ataupun selama kampanye itu berlangsung. Nanti dimulainya di tanggal berapa? Nah, ini kita isi misalnya 5.000. Kemudian nanti dimulai tanggal 15 Juni hari ini.
diakhiri berapa. Jadi kita mau menayangkan eh, selama berapa minggu. Misalnya selama 1 bulan ya. Nah, nanti akan berakhir di 15 Juli 2026. Nah, ini langsung muncul budgetnya ya. Nah, di sini bisa kita ini juga pedoman merek kita masukkan merek kita itu utamanya apa? Misalnya biru, warna aksennya adalah putih misalnya. Oke. Ini kita pilih warna berdasarkan ini fontnya juga bisa kita pilih ya. Fontnya misalnya ini. Ini warnanya harus menggunakan kode warna. Nah, kode warna bisa kita cek di sini. Nah, ini ya, ini kode warna. Misalnya biru, kita pilih yang ini. Tinggal kita kopas aja. Langsung muncul ya. Kemudian, apakah kampanye Anda membuat iklan politik Uni Eropa? Tidak ya. Kemudian lokasinya bisa kita sesuaikan di sini. Misalnya, saya punya produk martabak ya, jadi bisa kita pilih gunakan pengaturan lokasi atau tidak. Kemudian perangkatnya, misalnya ditampilkan di semua perangkat atau tetapkan eh, perangkatnya hanya untuk apa saja. Jadi misalnya nanti iklan kita itu akan muncul di perangkat apa, misalnya komputer, mobile phone atau telepon, kemudian tablet atau TV screen. Misalnya ini ya. Kemudian lokasinya, keberadaan atau minat seseorang atau kehadiran. Itu bisa kita pilih di sini. Nah, misalnya ini, keberadaan atau minat. Oke, selanjutnya operating system. Ini nanti perangkatnya itu yang sistem operasinya apa? Misalnya Android dan iOS atau Windows. Ya. Kemudian device model, yang Android. Ini bisa kita pilih ya, networknya atau jaringannya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian jadwal iklannya bisa kita pilih apakah iklannya nanti akan ditayangkan setiap hari dari jam 12 malam sampai 12 siang misalnya, jadi sepanjang hari atau bisa ditentukan di sini all day. Kemudian pengukuran pihak ketiga, ini vendornya ya, yang nantinya akan mengiklankan iklan kita atau menampilkan iklan kita. Kemudian ada opsi URL kampanye, pengecualian pengecualian IP, Internet Protocol. Nah, ini oke, jadi tinggal kita isi saja di sini.
seperti itu. Nah, nanti di sini sudah ada keterangannya ya. Misalnya yang belum terisi itu yang mana, nanti bisa diberitahu di sini, ada notisnya. Untuk penargetannya bagus, kekuatan iklannya, kita buat iklan di sini. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan URL dari videonya. Misalnya kita ambil dari YouTube, nanti judul beritanya apa, keterangannya apa, nama bisnisnya apa. Nanti kalau URL dari YouTube-nya sudah di post, nanti akan muncul demo videonya di sini. Oke. Jadi tinggal diisi saja di sini. Nama iklannya apa? Misalnya video, misalnya kita mau mengiklankan promosi ya. 6 misalnya. Jadi URL akhirnya di sini kita cari YouTube-nya ya. Misalnya kita cari dulu YouTube kita. Wait. Ini video-video kita yang sudah pernah kita posting. Untuk video produk belum ada ya. Nanti kita coba posting aja deh yang ada dulu. Nah, kita ambil, tinggal kita masukkan saja URL-nya. Nah, seperti ini. Ini coba kita masukkan juga. Oh, kalau ini untuk video ini adalah video dengan durasi yang lebih pendek ya. Nah, nanti bisa ditautkan ke beberapa situs. Misalnya ke situs website. Nanti tinggal masukkan saja di sini nama websitenya, deskripsinya, kemudian URL dari website, atau mungkin ditautkan juga dengan sosial media, dengan WhatsApp, itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Nanti tinggal dilengkapi saja apa yang belum eh, dilengkapi. Nanti untuk kembali ke sini, oke. Nah, nanti untuk kembali ke sini lagi, bisa dilihat di sini nanti keterangannya. Untuk tayangan kampanye yang tersedia itu 2,9 miliar tayangan. Nah, nanti kalau sudah diisi semua, ini ada anggaran, kemudian buat iklan. Iklannya kan belum kita selesaikan tadi ya. Kita belum masukkan iklan dengan URL video yang durasinya lebih pendek. Nanti kita lengkapi buat iklan, tetapkan anggaran.
Nah, nanti kalau sudah terpenuhi semua, nanti akan terchecklist seperti ini. Nah, kalau sudah terchecklist, nanti akan muncul budgetnya berapa, kemudian nanti akan muncul penayangannya itu kira-kira berapa orang, atau jangkauannya berapa, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya kita mau misalnya kita mau ini ya, mengganti sebentar. Misalnya kita mau mengganti tujuan iklannya, berarti kita keluar dulu dari sini. Ya, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, nanti kalau tujuannya berbeda, itu juga apa yang perlu diisi juga beda-beda. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk meningkatkan penjualan, ya nanti kita mengisi sesuai dengan apa yang ada, gitu. Karena ini kita mau tujuan kampanye mendapatkan klik, mendapatkan traffic dari jumlah klik ya, maka kita isinya dari ini tadi. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu untuk sedikit pengenalan Google Ads. Intinya untuk Google Ads kurang lebih seperti itu yang kita isi nanti ada audiens, kemudian ada anggaran, ada tujuan kampanye itu. Yang pertama kita isi terlebih dahulu, kita pilih tujuan kampanyenya apa, kemudian pasti kita mengisi target audiens, kemudian jadwal penayangan, kemudian tetapkan anggaran, dan buat iklan. Nanti kita masukkan saja di situ URL entah dari konten yang kita buat, dari bisa dari sosial media, bisa dari YouTube dan seterusnya. Seperti itu. Nanti tinggal ditetapkan dan ada biasanya ada notis seperti ini, ada keterangan. Kalau sudah melengkapi semua, nanti akan terchecklist seperti ini. Nah, ini ada buat iklan. Nanti tinggal diklik saja. Nanti tinggal kita lengkapi iklan kita itu mau mengiklankan tentang apa. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab saya buka eh, di WA Group ya. Jangan lupa untuk absen. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.